ya, yaitu kita sedang merencanakan usaha. Kita sudah menentukan usaha apa yang akan kita lakukan. Kemudian kita menggali informasi usaha apa yang akan kita lakukan. Seperti contohnya tadi Bu Lili memilih usaha ikan. Kemudian ia mencari informasi bagaimana tentang ikan tersebut, bagaimana nilai pasarnya. Dengan demikian Bu Lili sudah melakukan tes pasar ya. Lanjutnya yaitu kita akan tahu bagaimana cara merencanakan keuangan. Merencanakan keuangan usaha dalam hal ini adalah modal. Dari mana modal berasal? Modal berasal ada beberapa sumber. Yang pasti modal itu ada yang dalam bentuk uang maupun bentuk barang. Atau ada tambahan lagi yaitu skill ya. Baik itu uang maupun barang, juga skill, itu adalah modal kita. Namun ketika kita berbicara tentang keuangan, maka modalnya adalah modal keuangan. Ada beberapa sumber modal keuangan. Yang pertama adalah modal dari diri sendiri. Nah, ini adalah modal yang minim resiko. Ketika kita mengeluarkan dari diri sendiri, jelas minim resiko. Ketika kita mengalami kerugian dalam usaha atau kegagalan dalam usaha karena ini berasal dari diri sendiri, ya jelas tidak akan terjadi beban apa-apa, hanya kerugian dan kegagalan. Walaupun itu kegagalan, tapi kita tidak terbebani untuk mengembalikannya. Oke, itu yang pertama, modal dari diri sendiri. Yang kedua adalah dari pihak lain atau dari bantuan. Dalam hal ini adalah saudara ataupun teman atau tetangga, atau bahkan dari orang tua yang harus kita kembalikan lagi modalnya. Ketika mengalami kerugian, nah itu akan menjadi beban kita. Bagaimana cara mengembalikan modal tersebut? Untung ataupun rugi, modal harus kembali. Itu modal yang kedua. Kembali lagi, yang pertama adalah modal dari diri sendiri. Itu tidak mengandung resiko untuk dikembalikan. Dan yang kedua, modal dari pihak lain, ya. Dan yang ketiga adalah modal dari pihak lain dalam bentuk pinjaman. Dalam hal ini adalah lembaga keuangan. Kita tahu ada banyak lembaga keuangan, diantaranya koperasi, bank, ataupun jasa lainnya yang berbentuk badan usaha. Oke, bisa dipahami ibu-ibu ya? Berarti ada 3 sumber modal dalam bentuk keuangan. Dari diri sendiri, kalau kita mengumpulkan, nabung, akhirnya berubah menjadi modal usaha. Itu dari diri sendiri. Yang kedua, dari bantuan pihak lain. Dan yang ketiga, dari lembaga keuangan. Oke, itu tentang modal. Selanjutnya, sebelumnya ibu sudah paham ya tentang modal ini. Yang selanjutnya, setelah kita ada modal, apa yang akan kita lakukan? Yaitu menyusun anggaran. Nah, saya akan bacakan di sini, modul di sini, ibu-ibu juga simak. Silakan. Anggaran usaha. Usaha yang baru dimulai atau yang sangat tergantung pada musim sangatlah rentan, sehingga kita perlu hati-hati mengamati keluar masuknya uang. Yang kedua, perlu membuat anggaran usaha agar seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dikendalikan. Yang ketiga, anggaran usaha berisi catatan perkiraan pemasukan dan pengeluaran suatu usaha untuk jangka waktu tertentu. Bisa untuk 1 minggu, 1 bulan, ataupun 1 tahun. Oke, kita mulai dari yang pertama. Usaha yang baru dimulai atau sangat tergantung. Nah, ini usaha untuk awal-awal ini. Nah, kalau misalkan kita memilih usahanya usaha musiman,
usaha musim apa ya kira-kira. Kira-kira misalkan Bapak Ahmad memilih usaha ketika sedang musim batu akik. Nah, memilih usaha membuat batu akik, kerajinan batu akik. Nah, itu ketika musim pasti ramai. Orderan, pesanan akan terus sampai kepada kita, terus. Orderan akan terus berdatangan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah musim ini akan berakhir dan akan berganti ke musim selanjutnya. Maka berhati-hati dalam menggunakan keuangan, ya. Harus diingat itu, berhati-hati dalam menggunakan keuangan. Keluar masuknya keuangannya harus berhati-hati, karena bisa jadi ketika satu musim itu, ya, menjual satu musim, bukan hanya musim yang musim buah-buahan juga, musim mangga, musim durian. Ketika kita memilih usaha musiman seperti itu, ya layak kita perhitungkan keluar masuknya keuangan itu, ya. Mungkin akan menjadi 1 tahun ketika penghasilan kita 1 bulan itu musimnya adalah 1 tahun cuma 1 bulan, ya berarti persiapan 1 bulan itu untuk 1 tahun, bisa jadi, ya. Dan yang kedua, selanjutnya perlu membuat anggaran usaha. Pasti anggaran usaha harus dilakukan, ya, harus dilakukan buat anggaran usaha. Nanti kita akan membuat anggaran usaha. Kotak-kotaknya ibu sudah pegang, kertasnya, pulpennya, pensilnya sudah dipegang. Kita tinggal akan mencoba membuat anggaran usaha nanti. Dan yang ketiga, anggaran usaha itu berisi apa? Anggaran usaha itu berisi catatan, perkiraan pemasukan dan pengeluaran. Jelas pemasukan berapa, pemasukan itu berarti keluarnya modal, itu adalah pengeluaran itu adalah pengeluaran modal, sedangkan pemasukan itu adalah keluarnya barang yang kita jual. Nah, itu ya ibu-ibu, ya, sudah paham sampai sini, ya. Nah, selanjutnya kalau ibu-ibu sudah paham, kita akan latihan di buku pintar halaman 107. Itu ada lembar cerita 4B, merencanakan keuangan dalam usaha. Untuk itu tadi kelompok yang sudah dibagi 4 tadi silakan berkumpul kembali. Tolong digeser lagi, ya, berkumpul bagi 4 lagi. Silakan berdiskusi. Ada lembar cerita, dibuka lembar cerita 4B-nya. Silakan berdiskusi. Nanti setelah selesai, silakan perwakilan kelompok membaca satu cerita, ya. Nomor 1 kelompok 1, nomor 2 kelompok 2, dan seterusnya, ya. Siap ibu-ibu? Siap, ya. Silakan diskusikan dulu, saya kasih waktu. A few moments later. Diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikannya rata-rata 18 ekor dengan harga 5.000 per ekor. Jawabannya sudah didiskusikan ibu-ibu? Sudah sama kelompoknya sudah? Jadi jawabannya gimana? Jawabannya memasukkan per minggu 6 hari kali 18 ekor dikali 5.000 jadi 540.000. Iya, bagus. Untuk mulai berjualan, Ibu Lili memerlukan panci seharga 30.000 untuk menaruh masakannya dan kain lap seharga 2.000 untuk membersihkan makanan yang tumpah. Sudah didiskusikan sama anggota kelompoknya sudah? Ya, gimana jawabannya? Jawabannya panci 30.000, kain lap 2.000. Ya, jadi 32.000. ya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan dibacakan dulu kelompok 3. Maaf. Tadi masih kelompok 2, ya. Silakan lanjutkan kelompok 2. Masih nomor 2. Ibu Lili berencana untuk mengembalikan pinjaman modal awalnya sebesar 100.000 pada minggu pertama berjualan. Ya. Jawabannya gimana? Jadi pengembalian pinjaman yang harus dibayar Ibu Lili 100.000. Iya, bagus. Oke, sekarang selanjutnya silakan kelompok 3 dibaca, perwakilannya membaca, ya. Baca silakan perwakilannya. Ada yang siapa? Ya, boleh. Silakan baca Ibu.
kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukan. Untuk seminggu pertama berjualan, Ibu Lili memerlukan 30 kg ikan dengan harga 10.000 per kilo, bumbu seharga 120.000, gas untuk memasak 20.000. Jadi berapa jumlahnya itu? Ikan 30 kilo kali 10.000 sama dengan 300.000, bumbu 120.000, gas 20.000. Sudah dijumlah itu? Berapa jumlahnya kira-kira, Ibu? Jumlahnya 440.000. Iya, bagus. Oke, sekarang giliran kelompok 4 sudah dibagi ya. Kelompok 4 sudah didiskusikan ya. Siapa yang mau baca, Ibu? Saya lagi. Iya, silakan Ibu. Baca lagi, baca nomor 4, 4A dan 4B. Hasil diskusinya tadi, silakan. Seminggu kemudian, Ibu Lili memutuskan untuk tetap berjualan 6 hari dalam seminggu. Ia berharap bisa tetap menjual 18 ekor ikan setiap harinya dengan harga 5.000 per ekor. Jadi pemasukan per minggu 6 kali 18 ekor kali 5.000 sama dengan 540. Ya, betul. Untuk bahan baku Ya. setiap minggunya, Ibu Lili tetap akan membeli 30 kilo dengan harga 10.000 per kilo, bumbu seharga 120. Ibu Lili belum perlu membeli gas karena masih ada sisa untuk digunakan selama 1 bulan. Jadi ikan 30 kilo kali 10.000, 300.000, bumbu 120.000. Ya, pintar ya ibu-ibu ya. Terima kasih Ibu sudah membacakan cerita dari Ibu Lili tadi. Silakan kembali ke tempat masing-masing.